Gimana pelatihannya kemarin? Iya. Gimana nih semangatnya? Oke, ya. Jadi hari ini kita hari kedua ya, hari terakhir bersama kami Sivitas Suami Kiraku Malang, dan kita banyak praktek hari ini. Khususnya dengan Pak Barci Santo, bahwa bagaimana menjadi seorang digital entrepreneur dan digital marketing ya, atau digital marketer. Karena apa? Dunia serba milenial sekarang ini yang pasti Anda juga rasakan, semuanya serba global dan digital. Kalau kalian hanya fokus satu bidang, contohnya banyak ini ya, perbankan yang ikut ya hari ini, terus juga mungkin tata boga ataupun yang lain-lain, tidak bisa meninggalkan digital dan global. Intinya adalah siswa SMK harus siap mengglobal, siap menginternasional. Anda jangan hanya berpikir saya bisa kerja di Indonesia atau hanya di Malang, tetapi saya siap kerja ke luar, ke Timur Tengah atau ke Jepang, ke Korea, ke Eropa. Tapi apa yang harus dibekali diri saya kan begitu? Dengan profesional. Jadi bukan sekedar menjadi tenaga kerja yang dalam artian rendah ya, perendahan. Dalam artian lulusan SMK meskipun Anda tidak kuliah, banyak peluang-peluang kerja, entah itu Anda kerja dalam artian di perusahaan atau Anda memang membangun diri menjadi seorang entrepreneur, itu namanya digital entrepreneur. Karena menjadi seorang digital entrepreneur itu juga bisa dengan bekerja di perusahaan orang, ya kan? Karena serba canggih semuanya, teknologi membantu kita. Seperti saya seorang dosen, tetapi saya juga seorang entrepreneur. Ketika saya lulus S1, saya juga dulu ngajar, jadi guru ya. Tapi saya juga buka lembaga kursus bahasa asing, karena saya emang dulu bahasa Jepang. Nah ini saya perempuan dan zaman dulu kan 2004 ya, itu bisa tergantung kemauan dan bagaimana cara Anda berpikir. Termasuk apakah saya bisa dengan kuliah juga? Kalau saya sih harus, ya kan? Untuk apa? Bukan sekedar untuk ijazah, tetapi membangun diri dan membangun jaringan. Itu penting sekali. Saya selalu menekankan, kalau memang ada kesempatan, kenapa tidak? Anda masih muda-muda semua. Selain juga ada perawat, farmasi, dan saya dengar juga ada kerjaan dengan Jepang ya. Jepang itu banyak sekali beasiswa S1, S2, S3. Jadi Anda jangan berpikir untuk sekarang, tetapi untuk 5-10 tahun ke depan saya harus bagaimana. Jadi tidak sekedar aku kerja dapat duit hari ini atau besok, tapi bagaimana kita juga masa tuaku ini seperti apa, bagaimana Indonesia ke depan ini, karena di tangan adalah Indonesia seperti apa. Tidak bisa ditahan, dibendung juga tenaga dari asing masuk Indonesia, dan kita pun juga harus siap untuk keluar. Ini dengan globalisasi dan sekat-sekat di sana. Orang bisa tinggal di Indonesia, tapi kerjanya di perusahaan di Korea, bisa kan? Kalau ada kayak kemampuan digital, dan memang harus standarnya internasional, tidak bisa hanya sekedar kemampuannya ya lokal tadi kan. Tidak bisa kita hanya menggunakan ijazah rapot Anda. Bahkan kalau kalian kerja di Indomaret ya, skala yang lokal saja, itu ijazah hanya sekedar formalitas, tetapi dites lagi, ya kan? Tes wawancara, tes skill. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri Indonesia masih memiliki standar yang belum bagus, dalam artian apa yang terus dirapot belum tentu sesuai dengan kemampuan skill Anda.
termasuk pengetahuan Anda. Dunia kerja apalagi yang namanya skill personal, ya kan? Termasuk ini penting, personality Anda harus bagus. Banyak sekali teman juga bilang, Ibu Ani di entrepreneur menyatakan selalu gagal di tingkat mau kerja adalah masalah personality, kurang disiplin, ya kan? Kemudian tidak percaya diri, minderan, lalu etos kerja yang rendah. Karena apa? Kelihatan orang di depan atau di sebelum berdiri bicara itu kelihatan bahwa orang ini, anak ini belum bisa kerja dia. Dan banyak sekali mentalnya, ya. kelihatan dari mata tuh kelihatan, dari gestur kelihatan. Kalau kita belajar psikologi ya, dari mental, dari gestur, dari kaki, dari tangan. Terus dalam dunia kerja sama seperti bilang Bu Sita katakan tadi, mentalnya kurang. Kemarin Pak bilang ada mental nabati, hewani, ya, mental manusia. Nah, Anda menjadi apa? Mentalnya seperti apa? Mental tempe atau tahu? Apa mental tempe, tahu, cilok, apa lagi? Sempol. Nah, ini sebenarnya yuk kita bangun diri, karena masalah tadi kan masalah digital marketing dalam artian ilmu teknis itu mudah dipelajari, tetapi mental itu yang memang harus ada kemauan, aku harus berubah. Kalau tidak, Anda sebulan kerja sudah dikeluarkan. Karena waktu kerja yang dinilai apa? Anda ngelamar kerja pakai apa? CV ya. CV. Yang dinilai kan skillnya yang ada tertulis di situ. Betul? Oke. Waktu setelah kerja yang dinilai CV Anda atau mentalitas kerja Anda. Orang dikeluarkan itu bukan karena skillnya ada. Memang ada banyak orang yang dikeluarkan karena skillnya, karena yang tertulis tidak sama dengan yang skill yang aslinya. Banyak nggak seperti itu? Ya, itu memang banyak. Tapi jauh lebih banyak lagi orang yang punya skill yang bagus tapi mental kerjanya nggak bagus. Saya pasti akan keluarkan. Karena mental itu apa ya? Pondasi omah gitu. Mental itu pondasi rumah. Rumahnya gede terlihat bagus makro-makro, skillnya terlihat gede bagus makro-makro. Tapi pondasinya rumah itu dibangun di atas tanah sawah. Tahu tanah sawah? Piye? Lama-lama ya? Yes, obang gitu terus. Ya sudah itu. Makanya jarane itu angel ya. Iya itu mental. Ya, ini membangun mental memang satu hal yang sangat penting adalah tentang membangun spiritual sebagai manusia dan sebagai manusia Indonesia ya, sebagai umat Islam khususnya. Apa bedanya seorang Muslim dengan non Muslim? Tunjukkan itu. Kapan hari saya ada komunikasi dengan dari Jepang ya, beliau minta satu hal. Saya minta yang Muslim tapi yang taat ibadah, karena dia meyakini kalau taat ibadah nanti akan lebih jujur. Ini orang Jepang sudah seperti itu permintaannya. Karena memang kami juga ada kursus bahasa Jepang yang memang untuk dikirim ke Jepang, baik itu magang maupun kerja profesional. Dan memang gajinya juga lumayan, tapi juga ketat sekali. Selalu di tengah jalan gagal masalah mental, bukan masalah skill. Bahasa Jepangnya oke, skillnya ada sertifikat, tetapi apa selalu gagal tes wawancara mental. Dan kalau sudah ke sana berangkat ada masalah, pasti dipulangkan. Yang mengirim ini langsung di blacklist, nggak boleh mengirimkan lagi. Begitu orang di luar itu. Nah kita kan santai. Sering sekali saya menemukan bekerja, sebelum kerja, Bu, Pak, saya kerja apa? Sudah kemudian saya bisa kerja di sini, ya kan? Ketika sudah masuk kerja, apa yang terjadi? Tadi itu kualitas pekerjaan yang nggak sesuai. Dan pernah ada satu, ayah saya kan dulu di Pindad ya, di Pandeglang.
Itu lagi pas pembangunan di Pacitan, bendungan ya. Itu dari kontraktor dari Cina, dan kaget karena ternyata tukang sapunya juga dari Cina loh, ngimpor dari Cina sana. Ini kok sampai tukang sapu ngambil dari Cina, ini gimana gitu kan? Akhirnya tanya, kita komplain lah istilahnya, ini bagaimana kok Anda sampai bawa tukang sapu dari Cina? Kita kan oke lah, mungkin ada beberapa teknisi ngambil dari Cina ya, kita belum punya kemampuan itu. Tetapi sampai tukang sapu ngambil dari Cina itu bagaimana ceritanya? Ternyata orang Cina bilang begini, yo sudah, dulu kami memang dari Indonesia, saya jadikan beberapa pekerja dari Indonesia. Tetapi 2 bulan kerja, mereka 1, datangnya terlambat, 2, pulangnya lebih cepat, 3, lebih santai. Padahal kontrak kerja dengan Indonesia itu kan waktunya sudah durasi waktu ya, misalkan 6 bulan harus selesai dalam banyak hal. Nah, ternyata apa? Mental, masuk jadi tukang sapu luar biasa kalah. Iya kan? Nah ini mental tadi. Yuk, dari sekarang ya SMK ini saya minta biasakan bikin schedule harian diri, agenda harian, bangun jam berapa, terus ngapain sampai turun ngapain. Terus Anda lihat di situ apa yang Anda lakukan. Kalau Anda sudah bisa mengatur diri Anda dan menjadikan hal-hal yang berguna dalam hidup Anda sehari itu, Anda akan bisa masuk ke dalam dunia yang sekarang ini, global ini. Kalau tidak, Anda sudah gagal di diri Anda sendiri. Termasuk jadi entrepreneur. Entrepreneur, saya ada ponakan kuliah di Entrepreneur University di Ciputra. Tapi memang Ciputra mahal ya. Tapi ada satu hal pelajaran yang sangat berharga adalah dia memang anak orang kaya, karena juga orang mahal. Bahkan kalau UTS atau UAS itu tugasnya membuat bisnis. Misalnya itu mulai dari cuci piringnya juga mereka, dilihat juga instalasi airnya bagaimana standar kebersihannya, itu langsung semuanya. Bagaimana keuangannya, manajemennya. Intinya apa? Bahwa seorang entrepreneur itu harus semuanya harus bisa dia lakukan. Tidak bisa berpikir aku punya duit, bangun sebuah bisnis, saya nyuruh orang menggaji. Tetapi ada hal-hal yang basic harus dia bisa lakukan dan dia mau turun melakukan juga. Ya, oke, mungkin ini di awal. Dan yang kedua, saya ingin menekankan khususnya yang perempuan ya. Ini banyak perempuan. Saya yakin yang perbankan berpikir nanti lulus SMK kerja di bank. Apakah boleh ya? Ya memang itu Anda sudah pilih kan. Orang tua dulu memasukkan Anda di SMK perbankan, ingin cepat kerja dan mungkin di bank. Tetapi saran saya tidak hanya bekerja di bank atau di perusahaan, tetapi yuk bangun diri. Pertama, dunia bank serba digital, pasti nanti akan terjadi PHK yang besar-besaran. Karena bank kan sebenarnya hanya masalah digitalisasi sudah cukup, gak perlu terlalu banyak orang. Jadi Anda harus Anda harus menguasai digital, dan yang kedua Anda harus bangun diri jadi entrepreneur. Nah ini yuk dibuka mindsetnya, wacananya. Anda jangan sekedar mikir apalagi sekarang yang daring ini ya, dalam artian apa? Ya di rumah mager, nganggur, YouTubean, IG-an nggak jelas. Apa yang Anda lakukan? Schedule diri Anda, bikin agenda harian. Saya sejak dulu waktu saya masih kuliah sampai sekarang pun saya selalu bikin schedule harian. Ibadah A, B, C, D, saya ngapain. Ingin sukses harus seperti itu. Kalau Anda bisa manajemen diri, Anda akan gagal di awal dan akan menyesal. COVID
juga harus belajar ini apa. Katanya inheredity, ada satu gerakan tentang inheredity. Siapa yang nggak sehat, siapa yang nggak kuat juga mentalnya, yaitu wes nggak usah hidup di dunia ini. Karena dunia sudah 4 miliar manusianya, itu nggak boleh lebih dari itu sebenarnya. Karena nggak cukup, oksigen nggak cukup, sumber pangan juga nggak cukup. Yang ada yang bilang konspirasi global membunuh manusia, populasi depopulasi, mungkin juga iya. Karena sudah terlalu banyak jumlah manusia. Manusianya sudah terlalu banyak, makanannya sedikit. Makanya kalau demo-demo itu dibiarin, mungkin dibiarin mati aja sudah. Teorinya Darwin, tahu Darwin ya? Ya, tapi kita bukan dari monyet ya. Bapak evolusi ya, ilmunya luar biasa. Salah satu quote-nya adalah kondisi seperti ini adalah dibutuhkan struggle for the fittest. Struggle apa? Berjuang, bertahan. For the fittest, akhirnya ST. ST berarti paling fit, paling sehat, paling kuat. Jadi yang paling kuat, yang paling sehat lah yang akan bertahan hidup. Sehat apanya? Sehat semuanya. Ya sehat fisiknya, ya sehat akalnya, sehat mentalnya. Dia pasti akan bisa bertahan hidup. Kalau nggak kuat semuanya, masalah. Struggle for the fittest. Bagi saya itu kayak COVID kayak gini, struggle for the fittest. Kita bisnis. Teman-teman saya itu beda. Ada yang jeglek, ada yang tambah kaya. Struggle for the fittest. Lebih banyak yang jeglek apa yang kaya? Ya. Banyak yang COVID-nya jadi COVID. Tapi beberapa teman-teman saya COVID-nya jadi profit. Nah, Anda yang mana, monggo silakan. Karena semuanya diserahkan pada Anda. Teorinya struggle for the fittest. Paling fit, ya Anda akan jadi tumbuh. Teman Anda nggak fit, ya Anda tetap hidup, dia sudah enggak. Itu. Oke, siap? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? SMK Mutu? Mahasiswa-siswanya, siswanya sip. Ya. Sekolahnya excellent, studentsnya sip. Ya, oke. Yuk kita mulai, siap? Oke. Internet marketing saja itu bisa jadi dia sulit dapat uang. Internet marketing saja kalau mindset jiwanya belum jiwa bisnis. Paham maksudnya? Buktinya apa? Banyak orang yang menguasai. Oh, dia nggak masuk ya. Banyak orang yang menguasai internet marketing, tapi dia tidak mampu bisnis. Contohnya siapa? Contohnya lulusan-lulusan dari sarjana-sarjana berbasis IT. Ngerti nggak mereka internet marketing? Ngerti. Tapi jiwanya bisnis apa enggak? Tidak. Efeknya apa? Ilmunya sebagian besar kanggu, sebagian besarnya lagi malah tidak kanggu. Ada yang malah kerja ke bank, ada yang kerja di berbeda-beda. Padahal sebenarnya ilmunya ada. Basic ilmunya apa? Internet marketing. Dia sangat paham, jauh lebih paham daripada saya. Staff-staff saya lebih pintar daripada saya. Saya nggak lebih pintar daripada staff saya. Cuma untuk yang seperti ini, saya lebih jago. Karena mereka pintar tapi nggak bisa ngomong. Tidak mampu mengajarkan. Lihat diajari pusing sampean. Wah, coding, wah ngeluh sama. Siapa yang belajar coding siapa? Ada yang coding? Belum, nggak ada ya. Sudah belajar, diajarkan di sini juga. Ya kan ngeluh tapi ya. Ayo, tulis. Burung tua is budak sama belajar coding. Apakah coding is fun? Fun. Ketika ikigai, ketika itu adalah apa yang engkau sukai. Kalau coding itu nggak engkau sukai, nggak bisa. Salah satu staf saya sudah di Thailand kerja sama kuliah S3 dia sekarang. Gue lebih pintar dia andalan saya tuh.
lebih pintar. Cuman orangnya nggak bisa ngomong, ditanyain gitu, oh ya, saking pintarnya. Nah, untuk menjadi seorang digital marketing, ilmu digital marketing harus dilambari dengan ilmu bisnis. Karena kalau nggak punya, cari uang lebih susah. Bisnis itu apa? Paling dasar adalah bisnis itu menjual barang lebih murah daripada lebih mahal daripada saat kita membeli. Basic gampangnya. Prinsip ekonomi apa? Modal sekecil-kecilnya, laba sebesar, betul apa enggak? Ekonomi, siapa yang ekonomi ya? Di bank ya? Ya, ngitung duit, wah tapi duitnya rawon. Nah, bisnis secara real di luar memang tidak sama seperti saat Anda sekolah. Bisnis itu nggak selalu untung, tapi juga nggak selalu rugi. Bisnis itu untungnya nggak 40%, nggak 60%. Saya bisa untung 200% juga bisa. Bisnis di luar, makanya berbeda. Anda harus pelajari semuanya. Ben nggak kaget di luar. Loh, tiba-tiba enak ya. Badi betulan siapa? Siapa sih betulan ini? Salad. Siapa yang jualan salad kemarin? 2 orang. Kalau nggak jualan salad, ini tiba-tiba betulan salad ini badi ini akeh ya, gitu ya. Akeh apa ini? Guyu. Akeh apa ini? Badi ini salad. Lumayan. Akeh apa ini? Itu jualan. Ya, kayak lumayan. Tapi di sini tidak semahal saya jualan di Bali. Saya di Bali jualan segini nih 50.000. Oh yang segini, ini berapa ribu di sini? 13. Saya jual di Bali 35. Gini nah. Prinsip ekonomi di luar itu berbeda dengan saat Anda belajar. Yang besar saya jual 50.000. Dan saya jual yang 2 kilo itu 250.000. Ya payu akeh sing tuku wong 10 ngono. Di Bali, tapi di sini tidak bisa seperti kemarin. Environment, lingkungan. Kenapa di sini nggak bisa jual lebih mahal? Karena banyak yang murah, enak di sini. Nggak sama. Sama dengan digital marketing juga sama. Nggak selalu sama seperti apa yang teori-teori itu. Jadi perlu belajar ilmunya. Apa? 3 pondasi kemarin, ilmu, pengalaman. Oke. Kemarin saya bilang ada insting, ada naluri yang di video Jetman itu. Ada insting. Karena itu dasarnya sebelum pengetahuan. Sebelum ilmu, itu insting dulu memang. Langkahnya seperti itu. Ada insting, ada naluri, ada intuisi. Tahu intuisi? Intuisi itu prediksi. Wah, intuisi saya ini sajane kayak kate udan gitu ya. Itu kan intuisi. Berarti kono udan tenan. Semakin tajam naluri insting, naluri, ilmu pengetahuan semua semakin banyak, intuisinya semakin tajam. Dalam bisnis digital marketing itu perlu intuisi juga, semakin tajam. Tapi kudu dadi dukun ya, pasti halaman 1, dan itu dianggap kredibilitasnya paling tinggi. Halaman 1 Google. Oke. Nah, bagaimana caranya? Gak mudah. Tapi harus tetap dilakukan. Apakah mudah bagi yang bisa? Wah gampang. Kayak saya habis balik tangan, terus besok nggak sampai seminggu sudah langsung halaman 1. Tujuannya apa? Orang pasti akan percaya. Building trust, personal branding tadi itu dalam bisnis itu yang dipakai. Yang kedua, yang ketiga kita akan nanti praktek sebentar. Mungkin waktunya nggak cukup karena hanya ngurusin ini bisa 1-3 hari saja. Blog marketing, nggak usah website. Siapa yang bisa buat website? Oke, nggak usah buat website. Blog saja sudah cukup. Karena sekarang dunia itu nggak peduli. Kamu punya website atau blog nggak peduli. Nggak peduli. Karena blog, website itu kan hanya profil saja.
Tapi kalau instansi itu penting karena untuk ngesing banyak kayak kampus itu hukumnya wajib. Bisnis yang gede-gede juga sebenarnya juga wajib, tetapi bagi saya nggak selalu. Apalagi untuk yang baru mulai, nggak usah berbicara tentang website, pusing. Pakai blog saja yang paling mudah. Minimal kan Anda bisa sebar kartu nama kemana-mana. Oke? Nah, ini yang saya bilang bahwa kemarin we try to find yourself. You only need to find yourself. Anda hanya butuh menemukan diri Anda siapa. Selebihnya, klik saja Google. For everything else, you can Google it. Wis. Karena semua sudah ada di Google. Nggak ada yang nggak ada di Google. Kenapa? Karena miliaran orang menulis di Google. Nanti saya kasih tahu logikanya Google. Kenapa? Kenapa saya punya Google saya jadikan menjadi pesuruh saya. Jadi bos saya ini bosnya Google sebenarnya. Anda ini bosnya Google, bukan kita. Bukan Google bos kita, bukan Google yang paling pintar, bukan. Selama ini kan kita merasa bahwa Google paling pintar, paling hebat gitu ya. Dan kita takluk di bawah kakinya Google. Iya, Google nggak pintar. Yang pintar tuh kita. Kita menuhan-nuhankan Google. Wah, ini ada malaikat ngerti. Wah, ini aneh. Kutu Allah gitu aneh Google ini. Wah, Google itu aneh Instagram ini. Kita menuhan-nuhankan teknologi. Padahal sebenarnya mereka adalah budak dari kita. Bukan kita yang diperbudak teknologi. Asisten namanya Mbak Google. Perkenalkan ya guys, saya adalah asistennya Bapak Bara Susanto yang paling rajin, cantik, dan gemesin. Saya kerja 24 jam tanpa digaji. Enak enggak sih punya asisten seperti saya? Enak nggak? Enak. Nggak bayar kan? Udah cantik, gemesin, nggak usah bayar. Dia kerja 24 jam untuk kita. Enak? Enak? Mau? Ya sudah. Terima kasih sudah percaya. Dia jawab terus lah. Jadi asisten kamu semua. Kalau mau saya akan pakai jurus 1000 bayangan untuk membantu semua kamu. Gratis, tidak pakai bayar. Oke gak sih? Oke nggak sih? Jangan jawab lagi nanti. Ini jawab lagi terus dia nanti. Oke? Yang namanya Google Assistant, kita bisa pekerjakan dia 24 jam. Yang namanya asisten itu kan selalu mendampingi. Iya benar? Yang namanya asisten selalu mendampingi. HP ini selalu mendampingi kita apa enggak? Atau kita yang mendampingi HP, saya mau tanya. Ayo coba. HP mendampingi kita atau kita yang mendampingi HP? Coba. Kita yang mendampingi. Masalahnya itu. Rubah mindsetmu bahwa HP ini adalah alat, dia yang mendampingi kita, bukan kita yang mendampingi HP. Kalau mendampingi berarti derajatnya HP, smartphone-mu lebih tinggi. Kalau smartphone-mu yang mendampingi, berarti derajatmu lebih angel. Kalau smartphone ini mendampingi kamu, berarti derajatmu lebih tinggi. Apa bedanya? Ada nggak? Ada WA-nya apa enggak? Sama. Emang WA-nya kalau HP-nya mahal, WA-nya premium? Kamera. Oh kamera. Terus buat apa kamera? Lek kamu tuh produk gak didol. 3 selfie dong ini. Iya. Pakai selfie. Kamera apa bedanya? Ini kenapa saya beli Xiaomi? Ada lagi apa enggak? Saya punya HP ya. Oh ada ya. Ya saya punya HP lagi ya. Taruh ini apa-apa. Apa bedanya Xiaomi dan HP-mu apa? iPhone kemarin ya? Kenapa saya beli Xiaomi? Xiaomi kameranya itu bagus.
kamera Sony bagus. Dan dia sudah standar. Memang kameranya satu, kita nggak perlu kamera 3 atau 4. Itu kamera Pak Tompel itu. Kita nggak perlu. Kita moto produk cuma butuh satu kamera, dan kamera sebagus apapun. Ini teorinya Darwis Triadi. Tahu Darwis Triadi? Tahu. Ya kamu tahu. Yang kamera-kamera tahu Darwis Triadi? Darwis Triadi adalah fotografer profesional Indonesia yang jadi panutan semua fotografer di Indonesia. Darwis Triadi orangnya sudah tua. Darwis Triadi bilang, ada kamera waktu itu 50 juta, ada yang 100 juta. Dia pakai handphone. Dan Darwis Triadi hanya menunjukkan, ini loh, motret itu bukan alat, tapi soul, tapi jiwa. Iya, dia moto kamera cepret pakai HP biasa, hasilnya sama dengan kamera yang Hasselblad yang 150 juta. Kamera 150 juta, mending beli mobil ya. Apa kamera ditumpahi ngalor ngidul ya? Dia seperti itu. Jadi semua ini pahamkan hanya alat yang dia adalah mendampingi Anda sebagai asisten. Anda adalah tuan. Anda adalah tuan. Semua alat. Semua alat. Kalau Anda masih, siapa yang merokok? Nggak ada? Nggak ada, ya alhamdulillah. Tahu orang-orang yang merokok yang nggak bisa hilang rokokannya? Tuannya siapa dia? That's my point. Saya tidak merokok. Kalau Anda dikendalikan rokok, berarti rokok adalah tuan. Kalau Anda dikendalikan Instagram, berarti Instagramnya tuan. Mana malaikat nyatet di sana. Ini syirik ini. Wah, yang melok. Semua hanya alat. Saya tidak merokok, saya tidak ngapa-ngapain. Karena saya bilang bahwa semua itu adalah alat dan tuannya adalah kita. Tapi dibalik sama teman-teman saya yang itu, loh iya kan kita ini kan tuan, berarti rokoknya saya pakai sebagai alat, bulet. Tapi nggak bisa lepas lah, berarti kan dia balik ke jadi tuan. Sama dengan Instagram, sama dengan Facebook, sama dengan HP. Kalau Anda tidak mampu mengendalikan, berarti Anda menjadi budak dari HP tadi itu. Karena tahu anak keranjingan itu, apa itu namanya? Game itu. Sampai gak bisa hilang itu, sampai anak marah-marah. Oh, itu luar biasa. Sampai masuk apa? Rumah sakit jiwa juga masih tetap gini aja. Ada videonya ya? Nah, terus mau kata dadi ngono teman. Karena kita adalah tuan, kita adalah yang lebih hebat. Seperti Google. Oke, ini adalah logika Google sederhana. Apa logikanya? Bayangkan Google adalah lembaran putih, lembaran kertas putih, seperti jiwa Anda yang galau, yang ababil. Aslinya jiwamu kan putih, sehingga galau sama. Ya, awakmu deh, butuh orang lain. Orang lain itu nggak ngurus. Orang lain bikin galau, dia sudah bahagia, kamu masih galau. Iya, sama kayak orang pacaran itu. Sudah putus kamu galau, yang sana sudah happy sama yang lain. Ya Nora, kelar hidup lo gitu. Coba, ini adalah kertas kosong, jiwa yang putih. Mau kamu kasih tulisan ruwet seperti ini, Google menerimanya. Mau kamu kasih lukisan yang luar biasa indah, Google menerimanya. It's up all yours, tergantung pada diri Anda. Makanya hati-hati dengan digital. Anda posting foto yang nggak beres, tahu foto yang nggak beres ya? Iya wis. TikTok yang nggak beres, buat TikTok pakai ya? Oh, iya. Ya Pak? Anda upload TikTok, maaf, dengan iya yang baju minim atau lanang baju minim nggak apa-apa mas. Masih betul-betul ini. One day dia akan terus terpublish. Bisa dihapus apa enggak? Enggak bisa. Akunmu bisa kok hapus kalau sudah diambil orang lain. Betul? Iya. Besok
kalau kamu sudah punya anak, terus anakmu tahu, mama dulu kayak gitu ya. Ini logika. Ini. Apakah bisa semua terhapus? Bisa. Lek Google wis bangkrut. Ada nggak mesin pencarian bangkrut? Ada. Yahoo. Pernah tahu Yahoo? Zaman kita ya, Bu Silvi ya. Yahoo, Hotmail, Ilikos, terus apa? Banyak mesin pencarian bangkrut. Google bertahan. Di Cina Bing. Ya dua ini yang keren sekarang. Bing khusus untuk Cina, Google khusus untuk all over the world. Tapi Cina nggak mau Google, makanya dia buat Bing. Dia buat Kakao Talk karena dia nggak mau ada WhatsApp. Dia nggak mau Bi. Tahu Bi ya? Yes, podo mengono itu. Terus apa lagi? Apa? Weibo. Weibo, ya, Weibo ya. Cina punya sendiri, Indonesia nggak punya. No, Telegram ya. Telegram itu luar juga bu. Sebenarnya Indonesia nggak ada apa-apa, ya lah. Bisa me gaya tok Indonesia. Coba, ayo dirubah. Mau yang instan, mie aja nggak instan kok, harus dimasak dulu. Iya, mau yang instan itu Indonesia. Yuk, mulai kecil, mulai seumuranmu, cara pikirmu harus global. Jangan mek joko tok saenake. Buat sesuatu. Saya logologi itu riset 9 tahun, karena saya kecewa dengan semua ilmu. Oh, enak. Saya kecewa dengan ilmu-ilmu, saya kecewa. Akhirnya saya buat ilmu baru yang tidak ada di ilmu-ilmu ini. Bisa dijual ke luar negeri enggak? Bisa. One day, saya nggak tahu apa. Kita harus buat ilmu baru. Nah, Google ini sama. Kamu mau nulis alamatmu lengkap, Google menerima. Dan dia akan mempublish itu sampai kamu tua besok, dia akan mempublish itu. Ini logikanya Google. Kamu mau orek-orek dengan cerita yang nggak baik, nggak bisa dihapus. Kamu mau menuliskan di Google dengan cerita-cerita yang baik, dia akan nempel terus kebaikan itu. Sekarang terserah kamu mau tempelin apa? Saya menempelinya dengan bisnis saya. Boleh apa enggak? Boleh. Sehingga orang lain tahu bahwa saya masih punya bisnis. Kita tuliskan di sini sesuatu yang apapun yang ingin Anda buat, sama seperti sekarang ini. Saya menuliskan, saya menjual salad dulu. Dan nomornya juga masih ada. Saya punya kampus, saya punya apa aja. Lovologi ada, kayak ini, kursus bahasa Jepang. Yang keluar pertama kali siapa? Ya. Selesai Honda. Kelar yang lain. Yang menang siapa? Ini bukan karena laptop saya loh ya. Boleh Anda pakai laptop Anda sendiri, historinya ini bukan history. Kalau ini bukan history. Kalau Anda di YouTube Anda ketik TikTok, di gua nggak baru keluar historinya. Ini bukan history, karena ini lokasi berdasarkan lokasi terdekat. Artinya untuk area Malang saya masih menang. Kenapa? Karena saya di urutan pertama. Itu yang harus Anda buat nanti. Sama seperti ini. Sip Success Chemistry. Dia nggak keluar tetap YouTube-nya keluar. Tetap pertama. SIPS, aplikasi IPS. Tapi ini kan keyword langsung ya. Nah seperti ini. Langsung nggak keluar. Ini berdasarkan keyword. Saya menulisnya berdasarkan keyword. Keywordnya apa? Pabrik sip. Nggak kelihatan di sana ya? Ya apa-apa. Yang di sini aktif ya. Teriak. Kasihan temenmu. Dapat pahala loh kamu. Ini saya nulis apa? Pabrik sip. Saya punya pabrik apa itu namanya? Sanitizer dan yang lain-lain. Aslinya bukan pabrik, saya buat di rumah ruangan kecil.
Tapi karena nama saya pabrik, jadi sepertinya besar. Sampai disurati Polda minta bantuan, dikira pabrik gede gitu loh. Padahal saat gelutek aku tunggu disurati Polda, ini 15 juta, 50 juta, gendeng mangan semir. Kenapa? Karena efek nama pabrik. Keluar yang pertama kali apa di situ? Alamat. Ini Google apa ini? Google Business. Keluar pertama kali kan alamat. Ya. Ini on the spot. Ini berdasarkan keyword yang kita tulis. Tapi kan orang nggak tahu. Nggak tahu SIBS pabrik sip kan mereka nggak tahu. Mereka tahunya hand sanitizer. Mungkin keywordnya sudah. Ini tidak terlalu saya upgrade ini. Hand sanitizer. Nggak ada. Nggak terlalu saya upgrade ini bisnis yang ini bisnis baru aja. Nggak ada. Tapi yang kursus ini, yang tadi kan keywordnya spesifik, mengandung unsur SIBS. Seperti ini tidak mengandung unsur perilaku. Seperti ini kan tidak mengandung unsur kiraku keywordnya. Ada keyword kiraku apa enggak? Tidak ada. Tapi yang muncul kiraku. Ini yang harus kita pelajari nanti. Kenapa keywordnya bukan kiraku tapi yang muncul kiraku? Sama dengan ini. Apa? Konsultan pernikahan. Yang muncul saya, klinik saya langsung muncul duluan. Jadi orang kalau nyari ini yang muncul klinik saya. Tapi mereka tahu nggak klinik lofologi, mereka tahu apa enggak? Kan nggak tahu. Mereka tidak tahu yang namanya klinik lofologi. Sama yang baru kenal mungkin ya. Mereka nggak tahu klinik lofologi. Tapi kita mengarahkan, namanya feeder. Feeder itu mengarahkan, mengantarkan ke klinik lofologi melalui apa? Melalui keyword. Gampang apa enggak? Gampang, tapi harus pakai banyak metode nanti. Ini salah. Salah buah, ini keyword ya. Apa keywordnya? Salah buah terena di Malang. Yang muncul apa? Just quality salah. Ini punya saya. Produknya orang-orang. Tapi dia muncul di halaman 1 Google Map halaman 1. Piye ceritanya? Produknya enggak ada. Tapi ini tabungan. Saya selalu nabung seperti ini. Tabungan saya ini. Indeks Google. Enak di Bali. Mungkin sudah berubah. Saya lama nggak ini. Tapi ini masih ada blognya. Blognya masih ada. Kita klik. Nah, masih punya saya semua. Luar biasa. Ini artikel kemarin kita mengajak saya menunjukkan satu kemampuan menulis artikel. Menulis artikel yang menggugah selera. Supaya orang tahu ya ini enak gitu. Ini fotografi sederhana. Langsung ada di halaman 1. Tapi wis tutup, wis ora ono. Orang sing dodol. Tapi dia masih masuk nggak di sini? Masuk. Kalau saya pergi ke Bali, hari ini saya ke Bali, katakan, saya mau tinggal ke Bali, saya bisa nggak langsung jualan? Bisa. Kenapa? Karena pondasinya sudah ada. This is a business. Ini yang disebut metode marketing. Engkau menyiapkan banyak hal, jadi ketika engkau berusaha, engkau sudah siap. Nah, pertanyaannya, saat saya mau ke Bali katakan, mau ke Bali lagi, saya tidak punya ini, terus saya mau bisnis lagi, butuh waktu enggak untuk memulai bisnis? Butuh, karena saya tidak punya ini, butuh waktu.
mencari pasar lagi, nulis ke Google lagi, butuh waktu yang lama. Itu kenapa banyak orang yang obat didik duit. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan banyak hal. Please, Anda juga menyiapkan masa depan Anda mulai sejak sekarang. Dan nggak ada sia-sianya. Believe me. Sama seperti logika ini. Di Denpasar. Oh, sudah nggak ada, sudah nggak banyak. Nah, tapi alamatnya masih ada. Dan gambarnya selalu punya saya nomor 1. Gambar. Anda nyari tulisan, kadang juga ngerti gambar kan? Iya. Gambar saya di nomor 1 semua. Nah, ini. Ada just quality salad itu di 1 semua. Enak di Bali. Nomor 1 juga di Bali. Nomor 1 juga mana semua. Gampang nggak jualan itu? Akhirnya kalau saya datang ke Bali hari ini, saya utak-utak jualan salad hari ini. Minggu depan misalnya duit akeh. Nggak usah nunggu lama, terus orang mengeluh, waduh hidup ini kok begitu susah, aku kok begitu menderita. Kenapa? Ya karena engkau tidak menyiapkan masa depan, engkau tidak menyiapkan proses bisnismu. Deal ya? Clear? Oke. Gini loh, hidup sudah sulit, jangan dipersulit. Kayak lovologi itu, Anda klik lovologi mesti keluar foto saya. Nah. Anda klik lovologi mesti keluar saya, buku saya, event saya, ya, mesti keluar saya. Tidak banyak, masih belum banyak karena belum saya boom. Karena gampang, kan ngebom itu bagi saya sudah gampang. Udah titik, boom, sudah selesai, gampang. Tapi kalau bagi saya untuk yang ilmu itu harus hati-hati. Karena begitu kita mengajarkan ilmu kan harus ilmu yang benar. Public speaking, lalu apa lagi? Oke, lalu apa lagi? Negosiasi bisnis. Oke. Kepake semua. Jangan ada yang lewat. Pak, saya nggak bisa desain, ya sudah. Bayar orang. Selesai. Ya, Pak, saya nggak bisa desain, bayar orang. Pak, coba lihat, kita nge-SWOT analis dari sabun Siri. Kita SWOT bisnisnya dari sabun Siri. Yang butuh sabun Siri umumnya laki-laki apa perempuan? Buat apa? Menang di sini. Biar glowing atas bawah, glowing semua. Ini yang sabun muka nggak ada loh. Oh nggak ada. Ini untuk sabun khusus wanita. Berarti saya nge-SWOT ini khusus wanita. Pasar yang saya sasar wanita atau pria berarti? Wanita. Dan believe me, orang yang belanja online kebanyakan pria atau wanita? Wanita. That's my point. Pas enggak kita jualan sabun Siri? Pas. Siapa yang mau jadi reseller boleh. Kan ada iklan. Ini mahal, ini 40.000. Sabun saya lebih mahal daripada sabun yang lain. Saya nggak jual barang lebih murah. Kalau orang lain berlomba-lomba jual barang lebih murah, saya tidak berlomba-lomba jual lebih murah. Saya berlomba-lomba jual lebih mahal. Yang ini murah juga, yang ini kecil juga untuk bisa ditaruh di tas. 100 mili, ini 200. Ini sekitar berapa? 20.000. Yang kecil 20.000, yang besar 250, 40.000. Sebenarnya lebih murah yang gede. Reseller 15.000. Kecil seperti ini pasarnya siapa? Orang-orang yang aktif di luar. Jadi lihat kantor-kantor ditawar, siapa yang mau kan? Di sini kan banyak ibu-ibu ya. Ditawarin ke kantor-kantor, Bu, sabun Siri Bu. Ambil isin-isin ngono ibu biasa ya. Tapi ambil tuku biasa. Di sini kayak opor guys, gak foto aku. Tapi tetap believe me, karena ini butuh. Oke, ini nge-SWOT analis, jangan jualin ke pria. Ya, kecuali prianya tomboy, enggak apa-apa, jual ini.
Oke, nah kita nge-swap produknya dulu, baru kita lakukan sasar pasarnya. Jangan ngejual ambek apa jenenge bonek kan. Wes pokoknya didolek. Pernah tahu nggak marketing yang di jalan-jalan yang pakai dasi yang keliling-keliling? Ibu selamat pagi, betul. Pernah tahu apa enggak? Benar. Itu kan dodolan bonek. Sak ketemu nih wong diantem nih. Ibu anu botol kabeh. Lebih banyak gagalnya atau suksesnya? That's my point. Karena Anda bonek. Ilmu nih wis ono kok nggak pakai ilmu dulu. Sama seperti ini ya. Silakan saya foto saya. Ini istrinya staf saya ini. Ini adalah apa ini namanya? Salad buah cap nona. Tapi sekarang mereknya mungkin akan dirubah karena sudah bukan nona-nona lagi, sudah punya anak. Nah, coba lihat. Ini salad, mayonya dipisah. Kenapa nggak dijadikan satu? Kenapa? Biar mayonya bertahan lama. Buahnya juga bertahan lama. Believe me. Ini mayo, kalau saya jualan itu langsung jadi satu semua. 2 hari masih kuat, 3 hari masih kuat. Kenapa? Karena mayo ini sebenarnya pengawet. Bahan mayo aslinya dari apa? Dari apa? Bukan, nah, kan ternyata nggak ada yang tahu mayo. Kuning telur dan minyak. Berarti Anda makan ini minyak. Ketok. Ini minyak sama kuning telur sama mustard. Aku loh iso gawe iki. Saya di Bali itu buat sendiri mayonya. Jadi nggak beli mayo yang jadi. Mayonya beli jadi atau gimana, Mbak? Beli jadi. Oh iya, beli jadi. Saya mayonya masak sendiri. Gitu. Dan ini dari minyak. 1 liter minyak, kuning telurnya cuma 2. Kuning telurnya cuma 2. Mustardnya cuma berapa gram, cuma 1 sendok mustard. Habis itu dikasih vinegar itu begini cuka itu. Kasih cuka, wes diudah. Jadi ini aslinya minyak. Tapi enak. Dikasih garam, dikasih jeruk nipis, ini aslinya minyak. Nah, kenapa tidak dimasukkan jadi satu? Pertama, dia praktis. Kedua, minim resiko. Kalau buahnya bagus, ini ada buah-buah yang berwarna. Buah saya itu pakai yang bagus dan tidak banyak warna yang ini. Buah naga saya nggak pakai, karena buah naga kan jelembret begini dan buahnya tidak mencair. Makanya sampai 3 hari punya saya masih oke. Itu sasarannya, kita sasar yang mana? Kalau sasaran menengah ke atas, kalau kita seperti ini, mereka bilang enggak. Dan saya jual 50.000. Yang lucu adalah, aneh nggak? Ada orang jual, saya jual 50. Loh, kok cuma 50.000 sih? Harusnya itu 75.000. Kenapa? Karena enak. Mayonya kita buat sendiri dari minyak, salad oil namanya. Dan minyak, 1 liter minyak itu loh. Siapa yang sudah pernah ada ini nggak, tata makanan ya, tata boga. Iya, pernah buat mayo? Iya, kan gak ini ngono ya? Ya sudah. Kelar hidupku. Oh enggak. Karena tata boga juga. Oh dia istrinya tata boga. Tapi apakah ini pas dijual di Malang? Pas. Seperti prinsip marketing kemarin, physical environment, secara psikis, lingkungan kita itu pas dengan jual seperti ini. Jadi ini adalah jualan salad yang paling pas di Malang, atau jualan salad yang paling pas untuk harga yang tidak terlalu mahal. Karena kalau saya jualan, atasnya langsung digarnis, semua mayo dan atasnya garnis, taruh di pendingin, gitu. Tapi nggak cocok saya pakai di sini. Metode saya itu nggak cocok dipakai di Malang. Pertama, pinginnya yang murah meriah,
hemat, banyak, enak. Apa maneng ada bonusnya, dianterin gratis, ya wis iku wis. Tapi kalau di Bali tidak. Di Bali mereka pingin yang premium. Saya buat yang tepak gede itu 2 kilo. Tepak gede itu 2 kilo harganya 250.000, 2 kilo. Dan gue mau pesan-pesan ya wae. Tapi cocoknya di sana. Jakarta cocok. Jakarta tuh menengah ke atas cocok. Yang Jakarta menengah ke bawah cocoknya seperti ini. Makanya ngambil sasaran segmen yang pas. Yang pas apa? Yo ini. Yang pas di Malang adalah salad cap nona. Kalau mau pesen dengan staf saya, Mas Zaini, rumahnya di dekat pasar sana. Kalau mau reseller, lo kan mau reseller enggak? Dia menerima reseller lo. Kalau mau reseller, silakan tanya Mas Zaini. Nanti istrinya yang buat. Zaini tinggal terima uangnya aja. Oke, deal ya. SWOT produknya baru jualan. Jangan jualan terus marung SWOT. SWOT dulu. Lalu logika. Begini. Menggunakan keyword itu ada berbagai cara. Tapi tidak saya tunjukkan yang rumit. Namanya Google Analytics. Wis ngelu sampean tak ngomong nulis. Pakai saja logika. Logikanya apa? Yang orang sering cari apa sih? Orang sering nyari apa? Itulah keyword. Base. Yang orang sering cari apa? Itulah keyword. Itulah kata kunci. Seperti salad. Salad terenak di Malang katakan. Di ini Gondang Legi ya. Klik aja salad di Gondang Legi ya, orang. Pastinya ada, mungkin ada. Salad di Gondang Legi. Salad buah di iso. Di mana? Gondang Legi. Oh, tidak disarankan. Nah, ono apa ora? Salad cap nona. Pesanlah salad cap nona. Nih, salad cap nona. Kita buka image-nya salad cap nona. Oh, ini harus belajar digital marketing itu saya. Mesiji mungkin mesiji saya ini. Ya, salad cap nona. Yang sekarang merknya harus diganti karena sudah punya anak, sudah nggak nona lagi. Nyonya. Ya, salad cap nyonya. Salad cap mama. Ada alamat Google-nya, ada nonan salad. Ini punya Mas ya? Gajah Mada ini? Oh ya wes, ini sudah ada di Jalan Gajah Mada. Cari saja, pesan saja. Oh pinter orang ini, suwe-suwe. Suwe, tapi kesel aku ini. Oke, ini berarti yang paling dekat di sini adalah nonan. Kok nonan? Kok ada N-nya? Siapa sih nulis ini? Nonan. Wah, paling mau coba deh. Ya, ini salad alamat. Ada salad buah di Gondang Legi. Cari aja di sini sudah. Ini sudah. Apa yang Anda cari? Logika itu adalah apa yang tertulis di sini adalah logika. Titik. Fix. Karena semua orang juga nulis. Makanya logika itu perlu digunakan. Seperti ini kita bekerja dengan akal sehat. Kadang kan gak mikir aku, boleh iya kok enggak. Anda harus jalan. Namanya copywriting. Namanya apa? Copywriting. Dasarnya yang apalagi sekali lagi, dasarnya adalah kemampuan untuk menulis. Pakai itu. Dia jual cobek anak batu sana. Dia jual cobek online. Ada. Jual cobek online. Bayangin, cobeknya harganya 40.000, kirimannya 60.000. Biaya paketnya 60.000 karena abot kan cowoknya. Lebih mahal mana? Pengiriman. Dan dia nyimpen barang itu ya abot-abot. Pakai logika sederhana. Kayak ini, pengirimannya bagaimana ini nanti ke depan? Apakah bisa dikirim? Boleh. Ini khusus untuk COD-an bisa. Cowek. Ini sebenarnya fitur dari mana? Dari offline marketing.
Anda jualannya kan tetap produk, tetap offline kan jualannya. Seperti ini kan buat produk. Dia online apa enggak jual? Buatnya online apa enggak? Lalu buatnya online nih opo? Kertas. BIM salah BIM dibantu ya, prok. Nah, dia online buatnya. Tiba-tiba muncul. Ini feeder. Jadi semua ini sekali lagi hanya alat. Hanya alat saja. Tujuannya itu apa? Digital marketing digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa melalui berbagai media berbasis digital. Ini digital marketing itu tujuannya ini. Bisa berdiri sendiri atau sebagai media utama pemasaran. Dia bisa berdiri sendiri atau media utama, terserah. Mau campur boleh. Maupun berdampingan dengan online marketing sebagai feeder atau pengumpan ke bisnis yang real. Jadi sekali lagi online ini hanya diumpankan sebagai pengumpan saja. Sama seperti masnya punya produk menggunakan digital marketing. Saya mau pengguna produk gitu ya. Akhirnya kan saya dikenalkan siapa untuk saya mau make up muah gitu ya. Saya dikenalkan siapa? Oleh Google. Saya dikenalkan siapa? Kok saya tahu muah ini, Mas siapa namanya? Mas Dian. Saya kenal Mas Dian. Siapa yang kenal ini? Google. Saya kenal sama Mas Dian. Loh, Mas, saya mau cari muah. Oh iya Mas Dian aja. Nah, baru diumpankan. Ini namanya pengumpan. Dia minta imbalan apa enggak? Google. Enggak, enak kan? Dan sama ditakoni, ono salad sing enak. Enggak roh aku ya gak diumpanin. Jadi gak payu saladnya, saking gak ikhlas. Google ini paling ikhlas dia. Oke? Nah, semua tools digital marketing digunakan untuk apa? Pertama, memaksa Google untuk mengindeks. Jadi kita ini memaksa Google untuk mengindeks kita. Mengindeks itu mengenal kita. Kita memaksa Google. Lalu yang kedua adalah memaksa Google. Ini kan memaksa. Karena kita memang memaksa Google untuk itu. Kita bukan meminta tolong Google, bukan. Kita memaksa Google dengan berbagai metode untuk menginformasikan tanpa batas waktu. Nggak ada batas waktunya. Mau sekarang, menit, terserah. Google tetap akan menginformasikan. Lalu memaksa sebanyak-banyaknya orang untuk melihat informasi. Kadang kalau Anda lihat sesuatu, lihat Instagram gitu ya, kan marah-marah iklan gitu ya. Iya. Kan Anda dipaksa untuk melihat iklan itu. Marah-marah scroll ada iklan bersponsor gitu ya. Kan Anda dipaksa oleh Instagram untuk melihat itu. Kan Google dia nggak nulis saya permisi ya. Nanti ada iklan, tunggu dulu, gitu kan enggak. Beda api ya diklik, lega api ya skip, api ya di swipe, lega api ya skip, sudah. Apa langsung laporkan gitu ya, laporkan sebagai penyalahgunaan gitu loh. Jadi kalau pegel-pegel kan kakek di iklan terus laporkan sebagai penyalahgunaan. Lalu memaksa sebanyak-banyaknya orang untuk menerima informasi. Jadi kita paksa orang untuk melihat dan kita paksa orang untuk menerima informasi. Ada berapa tool marketing itu? Wakil nggak mungkin terus ngomong itu. Itu tool marketing. Segitu banyaknya. Ada berapa? Ada 103 Google Tools. Google Tools-nya saja 103 tools. Plus berbagai tools non Google. Facebook nggak ada di sini. Facebook tidak ada. Facebook, Instagram, Twitter, WA tidak ada di sini. YouTube ada. YouTube ada. Ini tuh lama ini. WA sudah ada WA. Karena WA sudah dibeli Google. Terus apa lagi yang belum ada di situ? Canva, terus macam-macam. Sekarang malah lebih banyak. Tool non Google itu tambah lebih banyak lagi.
Nah bayangin, Anda kena pandemi dan saya buat ini, semua ini mengajarkan sebagian besar ini mulai tahun 2012 sudah saya ajarkan 2012 mau kelas piro sampean. UTK ya, zaman Android ini masih belum banyak yang punya. Saya sudah mengajarkan ini. Lucunya adalah orang tidak percaya dengan apa yang saya omongkan. Saya bilang one day dunia butuh ini semua. Nggak ada yang percaya. Padahal saya mikirnya tahun 2012 dan suddenly tiba-tiba jeketek dilala ada COVID semua pakai. Guru yang nggak ngerti Google Drive jadi ngerti Google Drive. Bener apa? Murid yang nggak ngerti Google Meet jadi ngerti Google Meet. Betul apa enggak? Wes. Yang nggak ngerti Zoom dulu tuh nggak payu Zoom itu baru laku tuh baru COVID kemarin tuh baru Zoom laku. Dulu nggak laku Zoom. Begitu kena Zoom dia tambah kaya. Saya dulu tuh sudah ada Google Meet, ada Google Doc, Google Meet mana? Meet F, Google M. Oh enggak. Google Meet, simbol lah, itu gini lah. Google Doc, tahu Google Doc? Tahu? Siapa yang pakai Google Doc angkat tangan? Google Doc kamu lah ini. Google Doc, nggak ada yang tahu Google Doc. Google Doc ini kayak MS Word gitu loh. Google Doc ini kayak MS Word, tetapi bisa sharing online. Jadi, sampean punya tim berempat ini ya, itu tim berempat ya. Sama ngetik, udah gitu, ya sudah simpan aja di situ. Nanti temanmu yang lain betulin. Oh ini salah ini tak betulin, ini revisi. Ngecek itu untuk sistem kerja. Saya sudah ajarkan lama sekali. Sekarang baru kepake. Google Drive ini yang luar biasa. Ternyata banyak guru dan dosen yang belum mengerti Google Drive. Apa lagi ya? Google Chrome, Google Duo ini hampir sama kayak WA, tapi dia dimatikan. Cloud, Google Fit ini harusnya digunakan oleh guru olahraga. Sudah pakai Bu di sini Bu? Kurang tahu. Google Fit ini digunakan oleh guru olahraga. Ngapain? Untuk mengecek kamu sudah berapa lari, jauhnya seberapa lama, kalorimu berapa yang turun. Ini Google Fit. Gimana caranya? Kalau dulu kan harus ke gym yang mahal, harus ditempel-tempel alat-alat gini baru kita ngetes. Ini enggak, taruh kantong, lari-lari aja. Nanti ketahuan kamu sudah jalan 5 kilo, lari 5 kilo, kalori yang turun berapa, durasi 5 kilo larinya berapa lama. Ini pakai Google Fit. Dulu saya sudah bicara itu, orang nggak percaya. Efeknya begitu COVID, wah wassalam, jelar. Semua kepake, sebagian besar kepake. Nah, Google Site ini nanti fokus sama Google Business. Google Pay itu dulu ada kayak GoPay. Google sudah punya namanya Google Pay, Google Input ini, Google Input Tool ini sama seperti yang Anda pakai di HP, keypadnya itu tulis apa itu namanya, keypad tulis itu loh. Itu pakai Google Input, Google Group, Google Education, Google Scholar. Tahu Google Scholar ya, ibu-ibu tahu Google Scholar ya? Biasanya digunakan untuk akademisi saja, dosen-dosen itu pakai Google Scholar. Untuk jurnal, connect sama jurnal itu Google Scholar. Google sudah nyiapin banyak dan itu gratis, nggak bayar. Nah tapi yang Anda pakai cuma berapa persen di sini? Paling email, mana email? Gmail mana Mas? Oh iya ini Gmail. Anda tahunya Gmail, Google Form ini. Kemarin ngisi aplikasi ya, Form ya? Ya ini pakai Google Form. Google Form ini ngelinknya sama Google Drive. Ini semua sama pelajari. Believe me, sama kerjaan Amerika dibayar mahal. Believe me, ini yang saya sebut sebagai international curriculum. Karena kurikulum di Amerika dan di sini ininya sama, nggak beda. Tapi sebenarnya ternyata faktanya tidak banyak yang paham ini. Anda belajar ini toh, nggak usah kuliah IT, Anda dibayar mahal namanya, believe me. Google Map kan jalan ya, Waze juga jalan, tapi dia lebih detail. Dan Anda bisa ngeklik di sini, katakan
di Gondang Legi lagi macet, Anda bisa klik di situ Gondang Legi macet. Ada ini. Jadi kayak radio kalau mendengar Surabaya pakai suara Surabaya itu loh. Ini Waze. Jadi begitu Anda klik, oh ya ternyata di sana ini ada yang komen-komen, Anda bisa komen di situ. Ini Waze. Voice ini kayak Instagram, Google Translate. Taunya Google Translate doang ya. Google Translate itu luar biasa. Anda bisa nulis buku tanpa harus ngetik. Bisa kan? Siapa yang menulis tanpa ngetik? Sudah, ya itu sudah. Saya juga nulis tanpa ngetik, alasannya males aku gini. Kita pakai Google Translate, ngomongin bla 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 segala macam. Habis itu copy, translate. Habis itu copy, dimasukin ke MS Word atau masuk ke Google Doc, buka aplikasi Voice-nya itu nanti masuk di sini. Dia bisa ngetik langsung otomatis. Yo ono koma, yo titik, yo koma, yo titik, yo dia yang nulis koma titik gitu. Enak nggak? Nah, ini fasilitas semua yang ada di Google Earth. Mana Google Earth? Mana masuk? Ini Google Earth. Oh ya, logonya sudah berubah sekarang. Ini logo Google Earth. Tahu Google Earth? Tahu ya. Kalau mau ngecek rumah mantan pakai Google Earth. Cek alamatnya, lalu street view. Nah, ternyata ini kalau kangen-kangen gitu ya. Rumah mantan, kakak skill. Oh ternyata yang di Lala kadang ya ada fotonya yang dia lagi duduk gitu ya. Di luar kejepret gitu. Ya ini semua ada di Google, kuasai ini. Bawahnya deskripsi pendek 140 karakter. Jual jasa SEO, jasa Search Engine Optimization. Itu dijual dan bayarannya yang mahal. LLM 15 juta, 20 juta dibayar. Hanya untuk menentukan kata kunci ya, kan lucu ya. Hanya untuk menentukan kata kunci kita bisa dibayar mahal. Oke, menggunakan saran Google. Menggunakan logika pencarian. Kita ketik sepatu, yang keluar pertama kali sepatu apa? Converse, karena paling banyak dicari. Busing asli, busing kutukan, busing KW, kutukan KW nemen jadi arah-arah ini. Nah, sepatu wanita, sepatu Vans. Jarang yang jual ori di sini. Sepatu Vans, sepatu Adidas atau Adinda. Yang daun singkong 3. Sepatu sneaker, sepatu roda, sepatu cat, Ventela, pantofel. Nah, ini dua jenis sepatu. Ini disarankan Google. Jadi kalau Anda jual pakai keyword, ini menang. Sepatu Converse pasti menang. Tapi di mana dulu? Spasi lagi, sepatu ori, waduh, original. Sepatu ori. Sepatu Converse putih, ya. Sepatu original. Disarankan lagi, spasi lagi. Ini disarankan. Yang tadi pertama menggunakan logika pencarian ini. Logika pencarian itu tidak ini. Tadi kita yang buat logika sendiri. Tapi ini adalah yang disarankan oleh Google. Jadi Anda bisa jual mencari keyword melalui yang disarankan oleh Google. Kan gampang saja. Kalau pakai Google Analytics, waduh ngeluh sampai nanti. Ngomong ini terus. Saya tidak sarankan karena Anda akan fokus di sana. Apalagi yang ingin dicari. Jual apa? Oh, jual apa sampean? Jilbab ya. Jilbab instan, wah keren. Tidak mie saja yang instan. Ada jilbab instan, jilbab Rabania. Ini keren, dia brand ya. Dia menang keyword. Apa? Jilbab dalam bahasa Inggris, jilbab segi 4. Anda cari apa? Katakan ayam geprek. Wah, metu ayam geprek Gondang Legi disarankan. Ayam geprek. Wah, ayam geringging Lombok. Tuh ya, ini disarankan ayam Gondang Legi karena mungkin di sini banyak diketik. Jadi kalau jual ayam ini pasti klik ini dulu. Orang pasti klik yang pertama. Ini logika disarankan oleh Google. Apakah kita bisa buat logikanya? Sebelum kita buat saran ini, kita buat logika kita dulu. Nanti saya ajarkan logikanya.
Dasarnya ada di situ, di keyword nanti akan Anda buat produknya. Ada geprek benzu, geprek sai ya terdekat. Di sini ada sai ya. Di mana? Oh tuh brand. Donang lagi tidak ada ya. Berarti Cik Magelang Turen ya berarti ya. Oke, ayam geprek benzu. Pak Gembus oh ayam gepuk. Ayam geprek Surabaya. Wah, lele, pecel lele. Pecel Madiun. Nah, kalau Anda jual pecel, bumbu pecel siapa yang kemarin jual bumbu pecel ya? Oh, tahu saya. Jual pecel Madiun, keywordnya ternyata paling tinggi. Nah, pecel Madiun, pecel terong, pecel satu, waton tegese opo, pecel atum, pecel terdekat ya ini pecel. Jual apa lagi? Salad. Apa lagi? Siapa yang jual? Oh, mua. Mua berarti jasa mua. Oh, kalau kemuatan. Oh, ini ada jasa mua Jakarta, mua Depok. Oh, ini ada jasa rias. Nah, keluar mas, jasa rias pengantin. Yang Malang belum ada. Bisa sama pakai keywordnya jasa rias Malang. Wah, semoga teman. Jasa rias pengantin Malang. Jasa rias pengantin, spasi lagi. Malang nggak ada mas. Berarti keyword itu peluang Anda. Oke ya, keyword itu peluang Anda masuk. Ini logika-logika yang disarankan. Mau pakai logika apapun boleh saja. Tapi yang paling mudah menggunakan itu. Paling mudah. Menggunakan saran Google. Apalagi tadi saran Google ya, logika pencarian nanti akan kita diskusi logika pencarian. Lalu trending topik. Trending topik seperti apa? Hari ini yang trending apa? Kira-kira? Yang trending apa? Apa berita yang paling trending hari ini apa? Erupsi Semeru. Coba Gunung Semeru hari ini. Oh, Semeru meletus. Coba cek aja. 4 jam yang lalu, oke ya. Saya menggunakan keyword Semeru meletus. Saya menulis artikel, katakan Semeru meletus ya. Gadis ini terlindungi oleh jilbabnya saat Semeru meletus ya. Ada Semeru meletus, tapi gadis ini terlindungi jilbabnya ambek ketok arek ini kan ketok ya. Engko ditakon iki jilbabe mereke opo? Dibuat artikel yang menarik. Atau kalau pingin buat vlog ya, itu kan mesti cari yang trending. Gunung Semeru meletus tapi saya tetap makan salad. Ya kan itu judul artikel nanti. Kan itu ada judul artikel mana? Ada artikel mana? Oh, di atasnya nanti di bawahnya alamat kontak itu, di bawah alamat kontak tulis artikel. Spasi lagi, spasi dua kali. Oke. Spasi 2 kali, kok spasi apa? Enter 2 kali, maaf. Enter 2 kali. Oke, di bawahnya kasih artikel. Oke. Lalu kita menggunakan metode KT. Ini yang paling singkat sebenarnya untuk menulis keyword. Keyword bisa ditulis pakai SPOK, tapi orang-orang digital marketing atau orang-orang online biasanya menggunakan cuma K dan T. Keterangan itu siapa? Semua ini adalah keterangan. Kata orang. Kata ya. Semua ini adalah keterangan. T-nya itu tempat, wis. Seperti saya konsultan pernikahan di Malang. T-nya itu tempat di Malang. Konsultan pernikahan di Malang. Berarti KKT. Paham maksudnya ya? Cintar ya. Ini paham? Ada yang ditanyakan yang ini menulis keyword, ini penting. Google memintanya maksimal 500. Kalau sama kayak nulis
nama di Instagram itu loh, nama profil, kalau kelebihan dari, kalau nggak salah di sana itu 15 karakter kalau nggak salah. Kalau kelebihan kan nggak bisa. Sama seperti itu. Yang 140 karakter itu nanti untuk meta tag. Nanti saya terangkan. Untuk meta tag. Makanya kenapa di SWOT analis ada 500 karakter, ada di game board yang bisnis product knowledge tadi ada 500, ada 150. Supaya apa? Supaya dia pas masuk ke permintaan dari Google. Ini adalah pekerjaan offline dan online yang harus nyambung. Adidas ada di MUG, dia menang satu suku kata. Coba satu suku kata menang apa? Nah, SMK itu pasti nggak menang. SMK 2 suku kata dia, SMK mutu, gondang legi, sudah ada, dia menang. Dan keyword yang utama se-Indonesia adalah SMK mutu gondang legi. SMK mutu? Tepuk tangan untuk SMK mutu. Kan keyword dia. SMK mutu gondang legi masuk di trending, masuk di saran Google nomor 1. Apakah ada SMA mutu yang lain? Pandaan, Pasuruan, Gresik. Jadi SMA mutu menang dua suku kata atau dua keyword. Saya juga menang 2 keyword di konsultan pernikahan. Di bisnis yang lain saya harus nambah banyak keyword. Dan itu variasi, tidak apa-apa. Masnya ini pasti akan menang 2 atau 3 suku kata. Atau 2 suku kata bisa. Tuh, 3 suku kata. Jasa, rias, pengantin. Dia menang, nanti akan bisa menang 3 suku kata. Oke, paham maksudnya ya? Kalau saya mau jalani bisnis ini bisa apa enggak? Kenapa? Karena sudah menang. Keywordnya sudah menang. Di gambar ada banyak sendiri. Dan ini adalah fotografi, Mbak. 10 SIBS kemarin skill ideal bagi siswa itu saya ajarkan juga dan saya menjalankan juga. Ini fotografi, keren fotonya. Nah, keren kan fotonya? Fotonya keren, jejer-jejer seperti ini. Saya buat yang jual salad ya Mbak ya. Jejer-jejer. Ini buah saja, ini salad dengan mayo, ini salad dengan mayo plus keju. Ini yang sudah garnish. Saya foto. Meja saya keren, di Bali kan keren-keren. Meja saya meja lama, memang kepanasan. Saya pakai foto. Selalu saya pakai background untuk foto, keren dia. Jangan lupa menulis brand. Ngajarin ini tadi dino asli itu fotografi plus branding, lalu just quality. Ini tagline namanya, punyalah tagline just quality salad WC, hanya salad yang berkualitas yang kami jual. Akhirnya they believe that my salad is a quality salad. Beli-beli senang semua gitu. Cuma saya nggak jual salad sayur, kalau beli sukanya salad sayur. Nah, seperti ini, eat more. Ini kan apa itu namanya? Copywriting ya. Eat more, just quality salad. Nah, ditutupi dengan ini kan hiasan. Ini deskripsi. Berikan deskripsi pada produk Anda, foto Anda, ditulis deskripsi dengan hiasan garis berbagai buah import yang dipotong sedemikian rupa, ditata sangat menarik. Ya, ini keren. Gitu loh. Makanya yang segini ini 50.000 nggak ditawar, malah nggak tanya lu kok murah banget, nggak 75 lah. Ya kan seneng gitu. Ya, oke ya. Keywordnya menang. Dia apa ini? T. Kalau keyword KT. Nah. Nama produk apa itu? Oh, serealku. Nama produknya apa? Oke, Tokoyaki. Nama produknya apa? Coklat loli. Oh, bubuk murni kemarin. Produk Nasani. MLM itu ya? Iya, oke. Produknya apa itu? Ekstrak jahe. Ekstrak jahe harus ada nama mereknya. Itu nama produk.
Mas sudah? Masker? Hei. Oh, masker itu. Sama apa, Mbak? Akrilik custom. Kok ada custom? Produk skate cake itu apa? Wes, katanya singkatan nama saya. Oh, namanya. Oke. Ultra Milk. Loh kok ada? Oh, sama jualan susu Ultra. Oh, shop. Oke. Non masalah. Loh, kok oh nama brand. Believe me, nama brand itu harus punya makna ya. Puding Ultra. Sutra. Puding Sutra Elis. Sutra Els. Oh, puding Sutra Els. Deskripsi pendeknya ditulis. Setelah produknya ada fotonya. Nanti saya kasih tahu kenapa harus ada foto dan apa saja yang bisa ditempelin keyword. Jangan lebih dari satu paragraf. Karena Google akan mengenali dia dalam satu paragraf. Ini maksimal 500. Tapi kalau nggak masuk alamat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti itu ditambahkan di yang lain. Alamat lengkap, alamat itu jangan lengkap. Tapi alamat itu yang mengandung keyword. Seperti di Malang. Alamat detail lengkap, Google akan bingung. Karena orang juga nggak tahu. Karena Google tahunya alamat spesifik di tempat, Gondang Legi, Malang, Jakarta atau apa. Berarti itu nanti masuknya di Google Maps. Google Map, iya betul. Alamat yang di bawah nanti masuknya di Google Map. Atau nanti dimasukkan di bawah sendiri pemesanan, tetap ada. Tapi tidak masuk pada deskripsi panjang. Deskripsi panjang, alamat pendekkan, jadi hanya cuma sekedar T, tempat saja. Nah ini Word. Nah ini cuma jumlahnya berapa? 300. Ini tanpa spasi, ini dengan spasi. Oke? Ya. Jadi deskripsi panjang 500 karakter. Jadi ini sama singkat, jadi 500 karakter. Sama 150 karakter. Jadi yang 500 karakter ini jadi 500 karakter. Yang 500 karakter disingkat lagi jadi 150 karakter. Nanti ini masuk. Ini sudah jadi artikel. Pokoknya di sesuatu yang panjang dipendekkan 500, dari 500 karakter dipendekkan lagi jadi 150 karakter. Karena nanti ada fungsinya masing-masing ketika kita membuat blog. Anda tinggal ngopi saja. Susahnya sekarang, tapi begitu kita buat blog, tinggal ngambil copy. Sekalipun Anda mau buat blog 10 dalam satu hari, gampang. Kenapa? Karena tinggal copy, paste. Ini pekerjaan offline, bukan online. Isi naratif, persuasif, dan narsis, tidak apa-apa. Jilbab terbaik di Malang Raya, wah itu narsis, tidak apa-apa. Tadi Bu Silvi buat buku yang membuka wacana pendidikan. Pokoknya di sana isinya naratif, deskriptif, persuasif, narsis, tidak apa-apa. Yang penting dia jualan. Persuasif itu kan jualan. Teh bajakan. Bajakah? Kok bajakan? Tak pikir teh bajakan. Teh bajakan lah TKW lah. Teh bajaka dari Kalimantan ya? Ya. Oke, teh bajaka Kalimantan mengandung 40 macam fitokimia yang dapat menyembuhkan kanker. Di antaranya flavonoid. Oke, digunakan suku Dayak. Ya, sudah pola, wis. Aman, bagus. Syaratnya teman-teman Anda di dalam HP Anda adalah memang orang-orang yang berpotensi untuk membeli barang Anda, termasuk guru-guru Anda ya. Contoh-contoh blognya orang Anda baca, Anda cermati, khususnya bisnis-bisnis yang memang sudah bagus ya, kayak mungkin Wardah, NS Glow dan sebagainya untuk kecantikan, atau mungkin salad juga sama. Intinya cari blog-blog yang memang sudah laris manis. Karena ini ya, orang belajar kan meniru, mengimitasi, meniru. Semakin banyak yang Anda baca, yang Anda lihat, Anda perhatikan, termasuk gambarnya seperti apa, fotonya seperti apa, nanti Anda akan punya inspirasi untuk menulis artikel Anda sendiri. Harus ada keyword yang dipasang, bukan cuma sekedar menulis. Oke? Nanti praktek di rumah sendiri ya. Yang penting intinya semua tulisan itu bisa ditempelin keyword. Semua tulisan.
Karena sekali lagi Google mengindeks, mengenali itu membangun peradaban gemilang. Ini judulnya. Judulnya buku membangun peradaban gemilang. Buku membangun peradaban gemilang. Mana fotonya? Oh belum masuk. Fotonya langsung di rename, bener nggak? Google kenal terus. Nah, ini artikel saya tulis. Nah, ini klik ini tetap dikasih, padahal ini ngeklik ini langsung ke WA. Coba, langsung kontak. Gimana caranya? Nanti saya ajarkan. Nah, perumahan bumi bandara. Nah, ini yang disebut sebagai label. Nah, ini label. Di situ ada nggak yang saya tulis tadi? Artikel ada label, ada deskripsi, ada macam-macam. Ini labelnya. Label itu isinya apa? Isinya keyword, tapi dipasang di bagian label. Kredit rumah di Malang, kredit rumah mula di Malang, perumahan di Malang, rumah murah dekat bandara di Malang. Ini yang tulis semua. Nah, ini lokasi. Makanya saya minta Anda untuk menulis lokasi alamat Anda, karena itu nanti masuk ke Google Map. Semua seperti ini. Saya malah menyuruh seperti itu. Kredit rumah di Malang. Kredit rumah di Malang ini bisa didapatkan di bumi bandara secara bumi perumahan ada. Ini kan double dua. Ini dan ini atasnya. Ini lagi. Ini keyword. Seluas. Nah, ini lagi keyword nanti. Mana? Ya. Oh bumi. Ya. Keyword lagi. Terus keyword seperti itu terus. Karena Google yang dikenali adalah keyword. Semakin Anda pasang keyword banyak, semakin sering Anda pasang keyword, semakin banyak artikelnya. Artinya Google lebih kenal produk Anda. Oke ya. Oke, sekarang tentang ini sudah oke. Nanti dicoba di rumah. Kategori ini tidak mungkin memenuhi semua kategorinya Anda. Sekali lagi, kategori di sini hanya kategori global. Pilih kategori yang paling cocok dengan bisnis Anda. Karena pasti akan ada yang cocok. Nanti masuk nama akrilik apa? Akrilik custom gitu loh, Kak. Spasi. Oke, akrilik custom. Oke. Akrilik custom create now. Oke, next. Fashion. Ya, wis, fashion. Nah, itu kan ada apa enggak? Ya. Nah, cari yang cocok. Fashion designer. Store, coba store. Ya, wis itu aja wis, store. Snack nggak ada, berarti food. Coba FOOD. Food court, food manufacture, food producer, ini aja food producer ya. Ya wes, next. Masuk ke lokasi, masuk ke lokasi rumah, betul. Ada nggak yang masuk ke Google Map, ke map kayak ini? Next, klik next. Oke. Yes, I also. Yes. Nama punya mana? Oh no. Jangan also. Apalagi pengiriman? Ninja Express kalah cepat, padahal kantor pos itu bisnisnya memang pengiriman. Sama dengan Anda, jangan takut ketika sudah ada kompetitor. No, biarkan saja, santai saja. Yang penting Anda aktif. Sama seperti pengiriman tadi. Oke, Mbak ini sudah terverifikasi, verify. Bagusnya adalah Mbak Rahayu nggak perlu nungguin kartu pos kayak sampean. Daun sirih, dikasih daun sirih, sabun daun sirih, sabun khusus ke wanita, bukan kepriaan ya.
Ya, oke. Nah, nanti bisa diverifikasi, bisa diedit. Jasa dari ini bagus sekali. Terima kasih saya menggunakan jasanya. Wis, apa lebay-lebay gitu enggak apa-apa lah ya. Jilbabnya anti radiasi, anti corona, enggak apa-apa. Dunia butuh nggak ini? Butuh. Berarti ikigai saya memenuhi kebutuhan dunia. Sehingga ada orang yang mampu membayar saya. Dan saya dicari karena saya memenuhi kebutuhan mereka. Dunia membutuhkan saya. Dunia membutuhkan Anda atau tidak? Ya, gunakan apapun. Lenggak ya sudah Oke ya. Email itu kenapa salah satu alasan kenapa saya nggak buka WordPress. Karena blog ini punya Google, WordPress bukan. Oke, pilih judul atau lewatin saja tidak apa-apa. Lewatin berikutnya. Lewatin. Nama blog yang tampil. Selesai, tulisan selesai aja, selesai. Oh iya ya, oke. Tulisan namamu siapa? Judul JJJ, oke. Judulnya Muah Malang, wis coba Muah Malang atau Make Up Malang gitu aja. Sama nama judulnya. Ya, tulisan Juragan dan Rowonan di situ. Wis, terserah judulmu apa saja, silakan. Sudah? Ya. Di Universitas Sangat menyenangkan. Siapa namanya? Malang. Siapa? Jelita. Wah, sejelita wajahnya. Sudah berapa jam ikut pelatihan atau berapa hari? 2 hari. 2 hari. Langsung bisa apa saja yang bisa didapatkan hari ini? Membuat blog. Membuat blog. Terus sama buat email, terus Gmail, main Google Business itu loh. Google Business, ya. Terus sama apa ya? Lupa. Oh lupa. Nanti saya suruh push up nanti. Tapi ada manfaatnya untuk bisnis? Banyak sekali. Oh alhamdulillah. Harapan ke depan bagaimana? Semoga bisa berjalannya lebih baik lagi. Oh lebih baik lagi. Bisnisnya bisa lancar ya. Rencana mau jualan apa nanti? Saya sudah punya bisnis hijab. Oh sudah punya bisnis hijab. Wah saya jadi merinding saya. Sudah berapa tahun punya bisnis? Sudah 1 tahun yang lalu punya bisnis. Wah keren, luar biasa Mbak Jelita ini. Apa harapan, apa mimpi Mbak Jelita? Punya pabrik sendiri. Saudara kalau ingin jadi seperti Ini punya Mbak Jelita, punya maka Mbak masalah tadi. Sip memang. semoga ini bermanfaat dan mempunyai nilai ibadah. Amin. Baik, kita lari ke lantai 3. Saya punya tugas sampai 5 lantai. Oh, siapa? Baik, ini saya jadi kita jalan-jalan ke lantai 3. Assalamualaikum. Dan seterusnya itu nanti bisa setel setiap hari itu di YouTube kita. Iya. Ya. Hanya tinggal Mas ini dan timnya itu ya. Sebenarnya mumpung ada anak-anak seperti ini bisa diambil komentar. Cukuplah itu setiap anak itu komentar 60 detik itu sudah cukup. Nah saya usaha begini nih, mengikuti ini cara ini kan begitu. Kalau enggak nanti hanya berhenti di sini. Iya, Pak. Berhenti di sini gitu ya. Kan Abu Silvi teman-teman sing ada kegiatan ya tuh inilah di publish. Dia buat alhamdulillah sama namanya sama persis kayak anak saya, Naila. Dan Naila cuma 2 jam ini bisa membuat blog hijab style yang keren sekali. Coba. Oh, keren kan? Ya. Coba ngobrol sama kamera. Mudah nggak buat blog? Mudah, Mudah banget apa banget? mudah banget sih. Ya, alhamdulillah pelatihannya bermanfaat. Bermanfaat banget, Pak. Ya, oke. Semua pelatihannya bermanfaat hari ini? Bermanfaat. Oke. SMK Mutu? Imbis? Koper itu ada 4 hal yang dilakukan, yaitu ada tentang agama, terus spiritual, kemudian kesehatan perempuan, terus juga ada untuk ekonomi, bisnis ya, sama untuk pendidikan.
Nah di sini yang muda-muda nanti bisa support ibu-ibunya. Kadang-kadang ini susah kalau pelatihan digital marketing lah, sang mama bingung gitu kan. Goal kita sebenarnya adalah Anda kan nggak punya produk, jadi kolaborasi dan Anda sudah siap jualan, sedangkan ibu-ibunya UKM yang ada di Malang Raya mereka sudah siap dijual produknya. Siapa yang membantu Anda? Anda dapat produk dari mana? Dari UKM. Dan bisa pakai nama Anda sendiri. Jadi istilahnya ya, cuma ambil barang keripik apa gitu. Ini macam-macam, bisa banyak sekali, mulai dari fashion juga ada, snack macam-macam. Nah ini bisa sinergi dan karena saya juga dan ada juga kelas entrepreneur ya. Mungkin kita bisa tetap sedang dijual dengan sekolahan. Tapi kalau personal mau ikut silakan di Koper. Kita selalu ada kegiatan yang bermanfaat. Ini beraction kan? Apa artinya sebuah pelatihan kalau selesai? Tetapi harus segera action tadi itu. Kayak kemarin kan Mbak Bara bilang action ugal-ugalan. Motivasi sedikit saja, ilmu juga. Tapi adalah actionnya. Dari action ada evaluasi, ada cek. Nah terus menerus kita akan, ya kan nggak mungkin bisnis itu nggak bisa dengan di kelas langsung sukses. Tetapi bisnis itu perlu dilakukan dan dievaluasi, ya kan? Oh ternyata jualan itu nggak sekedar dalam teori-teori, tapi memang ketika aku jalan ada masalah, apa solusinya? Jalan masalah, apa solusinya? Akhirnya Anda semakin pintar. Dan banyak sekali pengusaha sukses yang bahkan hanya lulusan SD ya. Kalau Anda tahu kayaknya apa ya, Surabaya Crazy Rich gitu kan, itu banyak sekali yang miliaran bahkan sampai triliunan usahanya. Pengen sukses? Ya, jangan hanya mikir aku kerja ikut orang, tetapi aku harus bangun diriku dan aku bisa bermanfaat banyak orang untuk kerja untuk Anda gitu kan. Anda membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa. Begitu. Bagaimana pelatihannya hari ini? Oke, SMK Mutu? Semoga tidak hanya sekedar jargon, tetapi tunjukkan lulusan SMK Mutu memang Anda seperti ini. Siap gitu kan ya? Apa? Sekolah pencetak wirausaha. Siapapun dia bisa. Dana-dana itu juga sangat banyak, termasuk pelatihan yang gratis. Ya gitu. Oke, mungkin bisa ketemu dengan kami lagi dalam komunitas Koper khusus yang perempuan ya. Kalau laki-laki nanti bisa sama Mbak Bara atau Mbak ini boleh ya istilahnya diskusi harus komunitas ya. Jadi kami memberikan konsultasi gratis, tapi harus kelompok, nggak satu bayar gitu kan. Komunitas kelompok itu bisa janjian kapan, hari Minggu misalkan atau Sabtu atau kapan, tapi harus banyak orang. Nama saya Dian Wilanggara, saya dari 11 PKI 1. Pengalaman yang saya dapatkan setelah mengikuti workshop ini tentunya mendapatkan ilmu yang banyak dan nggak bisa diucapkan di kata-kata. Pokoknya terima kasih buat Ibu dan Bapak. Pelatihan yang saya dapat selama 2 hari ini sangat menyenangkan. Jadi saya bisa mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Saya bisa mengetahui bagaimana cara berbisnis yang baik. Ilmu yang saya dapat ini sangat bermanfaat bagi saya. Imbis memang sip. Kesan dan pesan saya mengikuti workshop ini, saya bisa membuat blog dengan waktu cepat dan menjadi bekal saya untuk membuat usaha yang lebih maju lagi. Imbis memang sip. Alhamdulillah pelatihan hari ini dari Imbis International Internet Marketing dan Bisnis di SMK Mutu Gondang Legi telah selesai dilaksanakan. Peserta sudah bisa membuat blog, sudah luar biasa produknya. Hasil dari pelatihannya dia bisa membuat blog yang sudah cukup bagus hanya dalam waktu yang sebentar saja. Semoga workshop ini memberikan nilai manfaat yang luar biasa bagi seluruh peserta semuanya. SMK Mutu? Imbis? Oke, hari ini telah usai sudah pelatihan kita selama 2 hari. Nah, pastinya bermanfaat dong ya.
Sudah siap untuk dialirkan semuanya? Siap! Oke, Imbis memang sip! SMK Mutu excellent! Alhamdulillah, pelatihan digital marketing bersama SMK Mutu hari ini telah usai dilaksanakan. Semoga semua ilmu yang kita berikan memberikan manfaat yang luar biasa bagi siswanya dan SMK Mutu. Bagaimana pelatihannya? Sip! Imbis memang? Sip! SMK Mutu? Excellent!